Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Sesuai janji kita kemarin, kita bertemu lagi ya. Ya, Apakah Ibu masih ingat dengan saya, Ibu? masih. Saya siapa, Ibu? Mbak Lia kan? Iya, benar sekali. Saya Lia ya, Bu, yang bertugas pada pagi hari ini, kurang lebih nanti pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Adinda saat ini? Bagaimana perasaan Ibu Intan saat ini, Bu? Lebih baik, Mbak, daripada kemarin. Lebih baik. Apakah Ibu sudah bisa cara mengontrol amarah Ibu? Bisa, Mbak, pakai cara yang Mbak Lia ajarin kemarin. Ya, alhamdulillah ya, Ibu masih ingat dengan cara yang kemarin saya ajarkan. Iya. Apakah Ibu bersedia untuk belajar cara mengendalikan amarah dengan mengungkapkan perasaan Ibu dengan baik, Ibu? Iya, Mbak, bersedia. Bersedia ya. Apakah Ibu Intan sudah tahu cara mengungkapkan perasaan ketika marah itu muncul dengan baik, Ibu? Belum. Belum tahu ya. Bagaimana Ibu dapat menjelaskan perasaan Ibu ketika sedang marah, Ibu? Saya belum bisa menjelaskan, Mbak. Saya cuma taunya yang melampiaskan ke orang lain aja. Oh iya. Bagaimana Ibu Intan cara mengungkapkan perasaan ketika Ibu sedang merasa kesal, Ibu? Saya biasanya pakai teknik nafas dalam ya, Mbak. Tapi kalau semisal teknik itu nggak manjur, saya ya memukul orang lain atau apa deh yang ada di sekitar saya. Ya, berarti dengan ketika nafas dalam itu tidak manjur, Ibu biasanya mengobrak-ngabrik barang dan atau menyakiti orang lain ya, Ibu? Iya. Iya, saya paham ya, Bu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu mau belajar dengan saya cara mengendalikan amarah dengan cara teknik latihan secara verbal? Iya, Mbak, mau. Mau ya? Iya. Untuk waktunya sendiri nanti sekitar 10-15 menit ya, Ibu. Iya. Dan tempatnya di sini saja, Ibu, atau Iya. mau di ruang terapi, Ibu? Di sini aja lah. Di sini aja ya. Baik, kita mulai ya, Bu. Iya. Ibu, apakah Ibu sudah tahu cara mengontrol amarah secara verbal? Belum, Mbak. Belum ya. Latihan ini merupakan salah satu latihan dengan mencegah amarah untuk mengungkapkan marah Ibu secara verbal. Itu artinya Ibu mengungkapkan marah tersebut dengan kata-kata, bukan dengan cara melukai diri Ibu atau melukai orang lain. Ya. Ibu bisa mengeluarkan rasa amarah Ibu tanpa kekerasan fisik ya, Ibu, dan juga mencegah rasa amarah Ibu yang menumpuk dan juga meledak. Ya. Selain itu, orang lain jadi mengetahui apa alasan Ibu marah. Jadi itu seperti mengetahui penyebab Ibu marah ya, Bu. Ya. Dan juga menjalin hubungan dengan orang lain agar hubungan Ibu dan orang lain tersebut tetap awet. Yang perlu disiapkan sendiri, Ibu bisa memposisikan Ibu dengan bersikap tenang ya, Ibu. Ya. Yang perlu disiapkan sendiri, yang pertama dan paling utama yaitu Ibu dapat mempersiapkan posisi Ibu dengan posisi yang nyaman dan aman ya, Ibu, dan juga tepat. Ya, Mbak. Yang perlu disiapkan sendiri yaitu Ibu dapat memposisikan posisi Ibu agar bersikap tenang dahulu ya, Bu. Ya, Mbak. Sekarang kita melakukan cara bicara yang baik untuk melakukan amarah kita ya, Bu. Ya. Nah, setelah marah dikeluarkan dengan cara teknik napas dalam dan Ibu sudah merasa lega, Ibu dapat berbicara dengan orang yang membuat Ibu marah dengan 3 cara, Bu. Yang pertama, Ibu dapat meminta kepada orang tersebut dengan yang sopan, berbicara dengan nada yang halus, dan juga tanpa kata kasar ya, Bu. Iya, Mbak. Nah, untuk contohnya seperti ini. Pak, Bu, saya perlu uang untuk membeli obat atau baju atau hal yang lainnya. Yang kedua, yaitu menolak dengan sopan jika Ibu tidak bisa melakukan hal tersebut. Contohnya seperti ini. Maaf, saya tidak bisa karena saya ada kerjaan. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan kesal Ibu. Contohnya seperti ini. Saya kesal karena perkataanmu itu. Ya. Nah, Ibu Intan coba praktekkan dari ketiga yang sudah saya ajarkan tersebut, Ibu. Jadi cara yang pertama yaitu bilang, Pak, Bu, saya minta uang buat beli makan, baju, dan uang bulanan. Cara yang kedua yaitu maaf saya tidak bisa karena ada kerjaan. Dan cara yang ketiga, saya kesal dengan perkataanmu itu. Ya, betul sekali, Bu. Mantap. Ya.
Baik Ibu Adinda, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan cara mengontrol amarah dengan cara latihan secara verbal? Ya saya jadi lebih lega ya Mbak, karena tahu cara yang kedua ini yaitu dengan menolak secara halus. Jadi nggak semuanya itu dilakukan secara kekerasan seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu. Nah coba Ibu Intan sebutkan lagi 3 cara tadi Bu. Jadi cara yang pertama yaitu maaf Pak Bu, saya butuh uang buat makan, beli baju dan juga uang bulanan. Yang kedua yaitu saya maaf saya sedang tidak bisa karena ada kerjaan. Dan yang ketiga yaitu saya tidak suka dengan perkataan itu. Ya betul sekali ya Bu. Iya betul sekali Ibu Intan. Mari kita masukkan ke dalam jadwal dulu ya. Ya, Ya sudah. Ibu mau dilakukan berapa kali nih dalam 1 minggu latihan bicara dengan baik Ibu? 3 kali aja Mbak. Ya, 3 kali Tapi ya. paling nanti ditambah kalau ada emosi ya atau rasa tidak nyaman itu muncul. Oke, kita 3 kali ya Bu. Saya buatkan dalam jadwal dulu ya. Iya. Nah sudah Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau tidak belajar dengan saya lagi cara mengontrol amarah dengan cara teknik spiritual Ibu? Ya Mbak, mau. Mau ya? Ya. Untuk waktunya sendiri nanti besok saya akan datang ke sini pukul 9 pagi ya Bu. Ya. Untuk waktunya sendiri nanti sekitar 10 menit. Ya. Dan tempatnya di sini saja ya Bu. Ya. Nah, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia Mbak. Ya, saya pamit dahulu ya. Ya. Jangan lupa ya Bu untuk terapkan teknik yang tadi. Yang pertama bisa dengan teknik napas dalam dahulu. Jika teknik napas dalam sudah dijalani, Ibu bisa berbicara dengan orang yang membuat Ibu marah. Ya. Baik, saya pamit ya. Ya. Permisi. Terima kasih Mbak. Iya.